Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya, di sini udah siap untuk belajar belum? Siap. Oke, kita akan mulai dengan membacakan peraturan. Ya, mungkin di sini udah sering dilaksanakan, tapi terkadang kita melupakannya. Ya. Oke, satu, datang tepat waktu. Nah, coba ada yang kesiangan tidak hari ini? Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai aturan sekolah. Hari ini hari Hai Budi. Abu-abu. Semua berdiri dulu, kita cek kerapihan dulu ya. Oke, untuk laki-laki bajunya dimasukin. Topinya dibuka dulu. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih yang sudah menjaga kerapihan ya. Lalu peraturan ketiga, tidak menggunakan HP saat pembelajaran tanpa seizin guru. Oke, paham? Sepakat? Ya, jadi bagi ada yang melanggar, nanti kita akan kedepankan. Contoh, ada yang nggak fokus, Bapak akan suruh ke depan, suruh menjelaskan materi. Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini materinya faktor pembentuk integrasi sosial. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan. Tujuannya diharapkan peserta didik dapat mengetahui faktor pembentuk integrasi. Nah, jadi nanti bayangannya faktornya itu ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Next, kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Nah, kita mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan? Oke, Soleh, silakan. Banyak terjadi perpecahan di berbagai daerah, Pak. Banyak terjadi perpecahan di daerah, contohnya Soleh, bagus. Karena kan setiap daerah di Indonesia itu tidak sama pertama dari kebudayaan, dari bahasa, dan dari cara berpakaian juga tidak sama. Nah, kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, nantinya itu akan dimulai dari saling menghina. Betul. Membandingkan, misal daerah ini mah kok bajunya gitu, berbeda dengan daerah kita yang lebih bagus gitu, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Soleh. Ya, betul. Kalau masyarakat tidak memiliki rasa persatuan, ya, semua akan condong dengan budayanya masing-masing. Dan yang kedua, kita memiliki budaya orang lain. Contoh, kita pernah belajar tentang suku yang ada di Indonesia, kan? Ada suku Dayak, suku Baduy, dan suku Dani. Sama nggak pakaiannya? Beda. Kalau tidak ada rasa persatuan, mungkin yang betul kata Soe tadi akan terjadi saling ejek, ya, atau merasa bajunya yang paling benar, ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita ke materi inti faktor, ya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Nah, coba Akmal, tadi faktor pertama apa sih Akmal? Yang pertama internal. Akmal pernah dengar internal? Faktor internal itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Oke, Gali, kalau eksternal? Dari luar. Oke, betul ya. Jadi ada dari dalam, ada dari luar. Faktor internal ya. Jadi segala faktor yang lahir dari dalam diri manusia ya. Oke, pertama semangat gotong royong. Nah, kenapa gotong royong masuk ke internal? Karena dari dalam dari keinginan diri sendiri. Betul semua ya. Dilakukan atas dasar sukarela atau kemauan diri sendiri ya, dan demi kepentingan orang lain. Ya, boleh dicatat internal yang pertama semangat gotong royong. Yang kedua, nah ini yang dibicarakan Sinta tadi. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa dia? Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sudah tahu kita ini tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi jangan merasa diri sendiri paling benar, paling bisa ya. Sekuat apapun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, adanya tuntutan kebutuhan. Nah, jadi kan orang bersatu juga karena tuntutan kebutuhan. Contoh kalian di sini piket, kebutuhan bukan? Apa kebutuhannya ingin? Jadi mau gak mau manusia harus bisa bergotong royong ya agar tercipta integrasi sosial. Oke, yang kedua faktor eksternal ya, atau diklik eksternal itu faktor dari luar. Nah, ada apa aja? Oke,
baik dan toleransi. Oke, yang kedua adanya persamaan kebudayaan. Kalau ada persamaan kebudayaan tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, adanya tantangan dari pihak luar. Nah, tantangan dari luar ini adalah tantangan ancaman dari negara luar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, Bapak akan bentuk dua kelompok ya, kalau dua orang, satu kelompok dua orang, misalkan sekelompok dengan rekannya masing-masing ya. Satu, cari contoh integrasi di kampung kalian. Yang kedua, apa faktor pembentuk integrasi tersebut? Jadi satu, contoh integrasi di kampung kalian. Dua, faktor apa yang membentuknya? Apakah faktor internal atau eksternal di kampung kalian? Silakan dikerjakan. Apa aja Pak faktor? Nah, satu, Erbi cari dulu contoh integrasi di kampung Erbi. Contoh persatuannya apa? Yang kedua, faktor apa yang membuat itu terlaksana? Faktor apa? Apakah internal atau eksternal? Oke, seperti ini dua orang, satu kelompok ya. Iya, terima kasih. Laki-laki coba ada pertanyaan tidak? Coba Akmal. Sama siapa? Sama Diki sama Dani? Karena sama orang balik tambah. Di balik tambah ada kegiatan apa yang dilakukan bersama-sama? Gotong royong. Gotong royong di sana ngapain? Tolong menolong atau kerja bakti? Kerja bakti bebersih apa di sana biasanya? Selokan, jalan, atau walungan. Kalau di sana ada sungai ya. Apa yang bisa terjadi di sana? Nah, apa yang membuat Akmal dan Gali sebagai warga mau gotong royong? Contoh bersih selokan, apa yang membuatnya ya? Apakah faktor kesadaran atau ancaman justru misalnya kalau gak gotong royong akan banjir ya? Silakan ditulis. Bapak mau tanya. Jawabannya ada dua itu. Ngapain? Masukin dua-duanya karena dua faktor itu memang salah satu penyebab integrasi. Oke, ada yang udah selesai? Nah, ada teman kita yang udah selesai akan mempresentasikan hasilnya. Silakan dan boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan kegiatan integrasi yang ada di lingkungan kita. Ini menurut pendapat kita sendiri. Contoh integrasinya adalah seperti Karang Taruna yang ada di lingkungan. Penyebab terbentuknya Karang Taruna termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya karena dirinya mempunyai kemauan untuk gabung ke dalam kegiatan tersebut, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Faktor eksternal termasuk eksternal karena adanya tujuan yang sama. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan ada yang mau bertanya mengenai terbentuknya Karang Taruna ya, bagus. Itu jawabannya sudah keren, sudah masuk faktor internalnya, pokoknya sudah bagus. Ada hambatannya dalam ininya? Pasti ada hambatannya di setiap orang juga kan. Karang Taruna bukan terbentuk dari satu atau dua orang, tetapi banyak orang lah. Nah, itu dia yang jadi penghambatnya dari sifatnya. Oke, ada pertanyaan lain? Tentang sedikit menyangkut tentang uang kas atau dari ibu-ibu yang kurang berkenan untuk membayar yang cuma 2.000. Nah, mungkin ada solusi lain yang bisa saya tambahkan. Semisal kalau tidak mau membayar uang 2.000 secara sukarela, kita bisa berjualan dengan sabun-sabun yang kayak gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Soleh. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk ini. Ada lagi yang mau tampil? Nah, kita udah ada di bagian penutup. Nah, di bagian penutup Bapak ada refleksi ya. Refleksi ini ada tulisan. Bagi yang tulisan silahkan catat apa materi yang belum paham, tulis di bukunya masing-masing. Nah, refleksi lisan, Bapak akan bertanya, apakah kalian puas dengan pelajaran hari ini? Puas. Jawab dengan emoticon. Bagi yang puas kasih emoticon OP, bagi yang tidak puas kasih emoticon nangis ya. Oke, kita mulai. Apakah Anda puas dengan pembelajaran hari